Pak Erik, sudah bisa Pak, sudah kok jadi co-host Pak. Ya, ya. Ya, Oke. Iya, mantap sudah. Bisa lihat materi saya? belum Pak, masih loading, masih Masih loading. belum, Pak. Oke. Saya? Oke deh. PowerPoint bisa lihat ya? Baik, Boleh. mata kuliah ini kan sebenarnya ingin menjelaskan tentang pentingnya perjanjian lama, latar belakang geografisnya, sejarah singkat budayanya, terus hubungannya dengan PL dan PB itu diharapkan sesi pertama kita bisa eh, selesaikan. Sesi kedua itu mengidentifikasi structure teologi sistematika, apakah itu terkait dengan eh, angel, Satan, demon, antro, partologi, Kristo, soter, pneuma, eklesia, dan eskaton. Nah, seperti biasanya, eh, saya minta Bapak Ibu buat paper ya, 20 sampai 30 halaman, 15 referensi lah ya. Kalau bisa selesainya begitu selesai kuliah selesai juga, supaya Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan tugas-tugas lain. Nah, kalau saya ini modelnya itu nggak susah-susah, nggak ribet-ribet. Tulis apa yang mau kamu tulis papernya. Maksudnya apa? Maksudnya itu tulislah satu tulisan yang terkoneksi dengan tesis nanti gitu ya. Jangan tulis sesuatu yang tidak terkoneksi dengan tesis. Kenapa? Maaf nih, saya tidak bermaksud merendahkan. Tapi tesis yang dikaji 1 tahun itu kalau untuk orang Indo ya, dia sangat bagus kalau bisa menyelesaikan. Dan memang di mana-mana perguruan tinggi universitas negeri itu, termasuk di mana saya mengambil S3, proposal tesis itu sudah diterima dulu baru kita kuliah. Jadi maksud saya posisi mata kuliah ini di dalam tesis Anda itu ada di mana? Itu sih. Sehingga tulisan ini nantinya akan memperkaya tesis Anda. Karena kalau Bapak Ibu lagi buat judul yang baru, terlalu banyak kemisterian. Apa ya bahasa kekiniannya itu? Mau bilang tidak populer juga boleh metode itu. Yang saya harapkan itu apa? Satu tulisan yang dalam dan berguna. Nggak perlu menulis hanya untuk mendapatkan nilai. Itu cara belajar yang sudah ketinggalan zaman. Tapi tulislah di mana tulisan itu berkualitas yang Anda bisa pakai untuk kepentingan tesis. Saya kira itu ya. Baik,
Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup? Bisa dipahami ya? Ya, Kumpul tugasnya kapan? kalau bisa sih di pertemuan terakhir ya. Dari 3 minggu dari sekarang. Atau mau tunggu? Mau tunggu? Tunggu kapan? Sepakatan aja supaya nyaman. Nanti buat grup kita ya. Siapa ya ketua grupnya? Minta tolong ya. Yogi, Pak. Ah, Yogi Yogi, dah kata. Sepakat Yogi semua Pak ya. Mister Yogi dah. Ah, Mister Yogi ya, supaya nanti tugas-tugas masuk lewat situ semua. Jadi enak ya. Gitu ya, minta tolong ya Mas Yogi ya. Siapa? Ya. Jadi kapan tugasnya dikumpul? Bagaimana ketua kelas? Seperti tugas yang lain Pak di akhir semester Pak. Nah, kapan itu? November akhir. November akhir. Oke, November akhir. Supaya nilainya langsung ya. Baik. Mengapa penting mempelajari perjanjian lama? PL dan PB itu merupakan dokumen kebenaran yang tidak pernah salah. Yang intinya sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu dibingkai dalam satu keyword Christ, Kristus, gitu ya, atau Jesus. Jadi PL dan PB itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang menjelaskan tentang Kristus yang hidup, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke sorga. Ya. Dan hebatnya Kristus itu melahirkan yang namanya church atau body of Christ, tubuh Kristus ya. Nah, big question, sampai sekarang kok masih perlu PL ya? Bukankah PB itu sudah cukup dan sangat relevan? Ada yang berkata bahwa PL itu kan sudah tulisan usang yang sudah tidak update dan tidak relevan lagi untuk kekinian. Nah, satu kesatuan yang tidak bisa ditolak adalah PL dan PB itu kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita uh, ketahui bersama-sama. Nah, peristiwa-peristiwa yang ada dalam PL itu bukan merupakan satu kejadian kepepet, satu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PB. Oke, PL itu merupakan bagian daripada master plan Tuhan, master plan Tuhan ya, rencana Tuhan yang luar biasa. Apa? Eh, Tuhan menyatakan dirinya yang disebut dengan penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan. Melalui PL itu Tuhan menyatakan dirinya, bukan pernyataan ya. Yang dari teologi tahu lah ya. Ada yang namanya penyataan umum, ada yang penyataan khusus. Kalau penyataan umum kan itu bisa alam semesta. Artinya sesuatu yang menjadi karya Tuhan yang harus menyadarkan kepada people, orang, bahwa Tuhan ada. Kemudian ada penyataan khusus lagi ya. Salah satunya itu adalah Alkitab, terutama tentang Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu bukan merupakan pribadi yang muncul secara tiba-tiba, bukan. Tapi Yesus itu dalam Roma 1 ayat 19-20 itu sebenarnya sudah dinyatakan dalam Yesaya 52 ayat 10 ya. Kalau kita menganggap kitab Yesaya itu 700 tahun sebelum Yesus lahir, berarti lebih dari 700 tahun tulisan Paulus itu memberikan penguatan. Bayangkan ya, prediksi sekitar 1 abad. Kira-kira begitulah. Nah,
Eh, Perjanjian lama itu menggunakan hamba-hamba Tuhan, para pelayan ya, especially umat Allah ya, bangsa Israel untuk menjadi sarana untuk menyatakan rencananya dalam Yesaya 49 ayat 6 itu ya. Jadi hampir dapat dikatakan begini, eh, dalam konsep berpikir saya setelah melewati proses perkuliahan, saya kira cukup lah ya, sekitar 30 tahun di bawah kuliah. Yang punya kitab itu cuma satu, orang Yahudi. Terus yang lain tidak punya. Orang Kristen pegang lepel dan PB. Iya, yang saya maksudkan itu nanti. Setelah ada yang namanya progressive revelation, pewahyuan yang bertingkat, pewahyuan yang terjadi secara kontinu. Tuhan itu kan tidak ada di mana-mana. Tuhan itu kan hanya ada di Israel. Jadi yang punya Tuhan itu hanya Israel. Dan memang perjanjian lama menjelaskan begitu. Mulai dari Adam, keturunan Set, sampai kepada Abraham secara khusus. Dengan jelas berkata di dalam PL itu Allah Abraham, Isa, dan Yakub. Walaupun umat pilihan ini yang ada di Israel, tidak semua tapi kebanyakan endingnya dalam Alkitab itu dijelaskan dia menolak kemesiasan Kristus. Gitu toh. Tapi perlu diketahui loh, PL itu sangat banyak bicara tentang Israel. Ini lagi-lagi tidak ada hubungannya ini dengan sekarang suasana memanas di dunia saya. Kan itu saya mau ceritakan, saya bicara murni Bible. Nah, kalau dari awal itu kelihatan bagaimana Yahweh memilih Israel sebagai alat di dalam PL, maka di dalam PB cerita yang menarik adalah Church, Body of Christ yang dipilih oleh Allah. Itu apa sih? Ya, tidak ada lain kecuali menyelesaikan masalah keberdosaan Adam. Mana proto evangelium dalam kejadian 3 itu menjelaskan Yesus akan mati sebagai keturunan perempuan yang menjadi sarana penyedia karya keselamatan. Sering mental-mental juga ya keluar ya. Saya yang mental-mental atau bagaimana nih? Oke. Ya, yang kedua adalah bisa lihat PowerPoint-nya bisa ya? Belum, Pak. Saya bisa lihat PPT bisa ya? Yang kedua berbicara Bisa, tentang Pak. perjanjian lama adalah bukti kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Berbagai perbuatan spektakuler dalam perjanjian lama itu bukan hanya cerita yang membuat kita jadi kagum, bukan. God is not so. Tuhan itu tidak hanya mau show, melakukan pertunjukan, bukan itu.
Tapi ingin menjelaskan bagaimana kedaulatan Tuhan yang tak terbantah. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir, walaupun Musa tidak sampai memimpin melainkan Joshua, itu ingin memberitahukan bahwa God is powerful. Allah itu sangat penuh kuasa. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Dia memiliki kedaulatan. Salah satu nama yang ditujukan kepada Kristus, ini dekat Natal ini, itu adalah El Gibor. El Gibor, Allah perkasa. Tuhan diumpamakan seperti pahlawan perang yang tidak pernah gagal atau kalah dalam perangan. Itu makna daripada El. Kalau kita perhatikan perjanjian lama, memang kemenangan selalu di pihak Allah ketika Tuhan intervensi langsung. Yang kedua bicara tentang faithfulness, bicara setia. Nah, ini menarik. Istilah ken dan keset dalam perjanjian lama itu kan bagaimana kesetiaan. Di mana kekuatan pengikat daripada kesetiaan itu karakteristik. Artinya eh, dia tidak bisa tidak setia. Kenapa dia tidak bisa tidak setia? Iya, karena dia punya karakteristik setia. Apapun yang terjadi tidak bisa tidak, dia pasti setia. Itu maksudnya yang disebut dengan kesetiaan. Nah, kemudian bicara tentang Old Testament is word of God. Firman Allah. Ketika seseorang tidak mengaku PL sebagai kebenaran, maka dia tidak tunduk pada otoritas lain. We question, bagaimana kita mengakui bahwa PL itu kitab yang berotoritas? Banyak sekali ya. Sebelum kita masuk di PB, Yesus itu banyak kali mengutip pernyataan-pernyataan. Kalau Anda cek Yesus itu baca kitab suci. Contoh yang paling khas itu di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Itu kan bicara tentang percobaan itu. Bagaimana Yesus bisa menjawab ada tertulis kalau Yesus sendiri tidak membaca kitab ulangan. Kalimat ada tertulis itu kan merupakan kitab penerjemah. Nah, Matius ayat 1 sampai 11 itu menekankan bagaimana Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicoba. Itu kan? Setelah dia berpuasa, kemudian dia dicobai oleh Iblis. Apa sih dicobai? Dicobai diragukan, disangsikan, tidak percaya bahwa dia adalah badi yang diutus oleh Allah.
Ketika iblis berkata, "Ya udah, buat saja batu menjadi roti." Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari saja, tapi dari setiap firman. Itu kutipan PL. Bisa dikatakan bahwa itu tes cobaan terhadap tubuh, kemudian terhadap jiwa. Terus ngomong begini, jatuhkan dirimu dari bumi. Dan malaikat-malaikat siapa Yesus? Kita mencoba itu. Coba itu harus. Kenapa tidak perlu coba itu? Karena Tuhan itu superior, itu maha kuasa, hebat, itu dahsyat. Heran. Kemudian yang terakhir itu eh, iblis memperlihatkan kepada Kristus segala kemegahan dunia dengan segala isi akan diberikan kalau eh, Yesus menyembah kepada iblis. Dan jawab sama Yesus, tidak boleh menyembah kecuali kepada Tuhan. Alhasil membuktikan bahwa Yesus menang atas pencobaan tersebut dan malaikat-malaikat datang baik. Jadi jangan menganggap PL itu tidak ada wibawanya. Apalagi kalau kita bicara tentang kitab Muhammad, banyak angka-angka kan. Mungkin itu ingin menekankan untuk implementasinya di masa kini adalah spesifikasi terhadap sesuatu. Apa kalau dalam dunia marketplace itu spek? Kalau Anda seorang pebisnis itu barang itu speknya seperti apa? Tidak boleh salah. Nah, only not only Jesus yang mengaku otoritas PL, tetapi juga para rasul. Secara khusus Paulus ya, kepada Timotius dan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Maksudnya apa itu? Segala tulisan itu. Lebih khusus menunjuk pada Old Testament. Nah, ini jurusan teologi ya. S2 jurusan teologi ya. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa artinya? Anda harus lebih dalam kemampuan berapologetika, berteologi dibanding dengan prodi konseling, prodi pak, prodi apapun. Karena akar dari prodi-prodi universitas, institut sekolah tinggi Kristen itu teologi. Saya mau bongkar, setuju tidak setuju. Artinya apa? Kalau konsep pemahaman teologi kita dangkal, maka sempalan prodi-prodi yang lain itu juga akan
konsep berteologinya harus matang S2-nya. Kalau enggak, wah bahaya. Gelar itu gampang, tapi kemampuan untuk menganalisis dan menginterpret, mengeksplain, review itu very significant dalam diri kita sebagai alumni. Nah, kembali tadi, Paul berkata kepada Timotius, segala tulisan, namanya Pak, yang dilakukan oleh bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tiap-tiap orang percaya itu, katakan apa? Perlengkapi perbuatan baik. Siapa lagi selain para rasul? Eh, Yakub, Sepertinya di ini di ya. kampus. Halo? Iya, Pak. Oke. Jaringan kurang bagus katanya ya. Iya, Pak. Putus-putus Ya, Pak. suaranya, Pak. Putus-putus kami dengar, Mana? Pak. Putus-putus Suaranya sering penjelasan putus. Bapak, Pak. Kami dengar. Oh begitu ya. Oke deh. Berarti hostnya jangan satu nih, supaya eh, waktu internet ada yang mati atau jaringan tidak bagus tetap baik. Oke. Bukan hanya bicara tentang bukti internal, tapi bukti eksternal juga ada. Bapak-bapak gereja sampai sekarang itu tetap mengerti teks-teks dalam PL. Karena kita PL itu memang bukan hanya bicara histori. Saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa sih hebatnya itu PL itu kok diakui sebagai dan sebagai adalah kebenaran? Sains kan berkembang lebih cepat di zaman sekarang. Saya ingin tanya nih. Oke, yang jurusan teologi siapa tadi ya? Yang jurusan teologi ya? Saya Pak Semuanya, salah Pak. satunya Pak. Sebab ini Indonesia lagi digoyang-goyang nih. Ya, lagi digoyang-goyang. Brother Yogi dari teologi ya? Halo? Ya, semuanya nih Pak dari teologi. Mas Bapak S1-nya dulu. Saya Pak Stevia dari Saya salah Ibu teologi. Stepi ya? Ibu satu. Stepi teologi ya? Saya Satu? Salah satu, teologi. saya salah satu juga. Ya, coba sampaikan. Iya, S1 Pak. Silakan. Apa sih menurut Ibu kok sampai sekarang kita mau ngotot banget PL itu Alkitab? Maaf, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Kenapa sih kita harus ngotot banget PL itu Alkitab? Dari mana?
Apa jawabnya? Berikan masukan buat kita. Saya Pak. Ya, Eh, eh, karena menurut saya itu salah satunya mengandung ajaran moral Pak. Eh, apalagi? jadi salah satunya mengandung ajaran moral itu dibuktikan dalam blueprint Allah. Kemudian, Ya, yang lain. oh ya, makasih Pak. Kenapa kita tidak sejajarkan saja PL itu dengan kitab-kitab suci yang lain? Mana ada sih kitab suci di dunia ini, walaupun bukan Kristen, mengajarkan yang tidak bermoral? Tapi kenapa ngotot? Karena PL sejarah, Pak. Ya, gimana? Karena PL sejarah Sejarah. Wih, kitab suci yang lain juga sejarah. PL itu sejarah nubuatan Pak, nubuat. yang lebih tua. Karena gini nih, Karena ini PL Pak, itu nubuat Pak. boleh izin Pak jawab. gimana? Karena perjanjian lama itu berkaitan dengan perjanjian-perjanjian Tuhan kepada umat Israel terutama, itu kemudian perjanjian-perjanjian itu sendiri kemudian digenapi di perjanjian baru Pak. Oh gitu ya. Ya. Ini agak sedikit Yang kedua, nyeleneh. Silakan, yang silakan. kedua karena yang kedua memang dalam penulisan Alkitab sendiri, kalau memperhatikan dari siapa yang menulisnya, dari kurang lebih 40 orang yang menuliskan itu, kemudian dengan latar belakang yang berbeda, dengan status sosial yang berbeda, tetapi mereka paling tidak memberikan gambaran yang sama tentang apa yang mereka tulis. Berarti bahwa apa yang mereka tulis itu berdasarkan apa yang Tuhan ilhamkan buat mereka, Pak. Oke, thank you ya. Begitu. Agak nyeleneh ini cara berpikirnya. S2, Saya S3 coba itu Pak, kan gaya berpikirnya kan out of the box. Ya. saya coba ya Pak. Nah, silakan. Oke. Kenapa perjanjian lama itu masuk ke dalam Alkitab? Perjanjian lama itu merupakan bagian yang integral gitu dari Alkitab yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena perjanjian lama itu kalau kita melihat kita tidak akan bisa memahami perjanjian baru tanpa adanya perjanjian lama. Begitu, perjanjian lama merupakan nubuatan yang telah disampaikan oleh Allah yang dimana penggenapannya itu ada di dalam perjanjian baru begitu. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam memahami perjanjian lama kita harus melihat ke perjanjian baru, dalam memahami perjanjian baru kita harus kilas balik ke perjanjian lama begitu. Mungkin itu saja Pak. Baik. Saya Pak. Tadi saya ngomong agak nyeleneh gini ya. Saya Pak berkomentar. Oh, silakan, silakan, silakan. Ya, saya Pak Bangun Tiga, Pak. Ya. Jadi menurut saya Pak, bahwa perjanjian lama itu adalah dasar firman Allah yang mula-mula Tuhan sampaikan kepada manusia. Itu adalah firman Allah yang mula-mula Tuhan sampaikan kepada manusia, di mana perjanjian lama itu adalah bukti akan kedaulatan, kuasa, dan kesetiaan Allah kepada manusia. Itu perjanjian lama itu. Dan di perjanjian lama itu juga, selain dia adalah firman Allah, di situ banyak janji-janji Tuhan, rencana-rencana Tuhan di dalamnya, yang semuanya itu akan tergenapi di dalam perjanjian baru. Begitu Pak, menurut saya Pak. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Karena dia runtun. Jadi dia terkait erat. Begitu Pak, terima kasih. Baik. Saya bilang tadi saya mau kasih jawaban yang nyeleneh. Tapi ini harus dipikirkan dengan matang. S2, S3 itu kan out of the box. Bukan kayak anak S1 lagi. Setelah saya tamat dari UIN Syarif Hidayatullah tahun 2017,
Riset saya itu di Amerika. World Research. Saya mulai mencondongkan hati, pikiran, perasaan ke Abrahamic religion, agama-agama Abraham, Islam, Kristen, Yahudi. Oh, saya pernah ke Israel dan beberapa kali saya masuk ke Amerika. Saya mulai melihat sinagog-sinagog yang ada di Amerika dan saya banyak teman imam-imam di Amerika maupun juga rabi-rabi. Dalam kegilaan berpikir saya itu, tapi rupanya tidak diizinkan tuh. Kegilaan berpikir itu begini. Saya mau tinggal di San Francisco, kemudian saya mau buat agama baru. Agama baru, walaupun namanya tidak baru. Namanya Abrahamic religion. Hari Jumat saya mau jadi imam masjid. Hari Sabtu saya mau jadi rabi sinagog. Hari Minggu saya mau jadi pendeta gereja. Jadi Al-Quran oke, terus Tanak juga oke, PLPB juga oke. Karena kalau ditinjau dari segi moral, semua mengajarkan moral. Ditinjau dari sejarah semua punya sejarah. Begini ya, maaf nih, saya bicara dengan maksud yang baik. Ketika kita tidak mempelajari agama itu, maksud saya agama orang lain, maka kita akan berpikir sempit tentang agama orang itu dan kita tidak tahu hal yang baik dari agama itu. Tidak bermaksud melebih-lebihkan Islam. 3 tahun saya kuliah di UI, saya memahami betapa hebatnya Islam. Ini bicara di luar iman. Kalau kita tidak belajar serius tentang Islam, maka kita akan meremehkan, merendahkan keyakinan itu. Tapi kalau kita belajar dalam, serius, kita akan menghormati. Saya Halo Kak. di bawah tahun 2000 itu masih menginginkan Kita di bawah tahun 2020 untuk sekolah lagi, sekolah jubis, supaya saya bisa membawa ke permukaan apa sih hebatnya Kristen, apa sih hebatnya Islam, apa sih hebatnya Yahudi. Apapun reason, alasan yang kita berikan terkait PL tadi, jawabannya cuma satu. Karena PL itu diwahyukan oleh Allah. Di luar itu, jawaban-jawaban itu adalah jawaban-jawaban sekunder. Begitu maksud saya cara berteologi ya. Kalau kita orang teologi. Kenapa? Saya ulangi lagi, prodi teologi itu prodi. Semua ilmu-ilmu Kristen yang muncul itu dibangun dari teologi. Kalau bangunan teologi kita lemah, itu bahaya.
Oke, terima kasih buat teman-teman ya yang sudah memberikan penyampaian. Apalagi bukti daripada Bible itu sendiri. Selain Yesus tadi mengakui Rasul, para tulis PL. Nah, sekarang kita bapak-bapak gereja juga sudah mengakui. Nah, ini problem. Kenapa kita itu suka baca PB dibanding PL? Setidak-tidaknya itu ada 4 reason, 4 alasan. Halangan bahasa, halangan budaya, halangan praduga yang salah. Halangan bahasa maksudnya apa? Kitab-kitab asli PL itu disampaikan dalam bahasa di mana tidak ada kata untuk bahasa Indonesia yang bisa dipakai menjelaskan hal tersebut. Bahasa Indonesia ini kan banyak copy paste. Saya buktikan ya. Kursi. Kursi itu bukan bahasa Indonesia. Kursi itu bahasa Arab. Bab. Bab itu apa artinya bab? BAB. Bukan air besar loh. Bab. Apa itu bab? Bab itu bahasa Arab tinggi. Top. Top itu apa top? Copy paste dari bahasa Ibrani. Nah, saya mau menantang Bapak Ibu. Putus lagi, suara Bapak. Saya mau menantang. Ngeri saya, jujur saja ya. Ngeri, mungkin karena S1-nya saya itu teologi, S2-nya teologi, S3-nya teologi, sehingga sangat menghargai, menghormati gelar-gelar akademik teologi. Bagaimana Hebrew dengan Greek? Aramaiknya. Maria di-mute dulu, Bu. Kita ini orang Kristen kebablasan. Terlalu menggampangkan. Maaf ya. Bisa jadi dosen teologi. Kita tamat MTH teologi. Bu Maria mungkin di anukan suaranya. Greek, Aramaik, Error, laptop aku error. Hebrew lemah. Error. Bisa nggak di-mute-kan dari sana? Bagaimana itu? Keluar dulu, Bu. Nggak mau bergerak layarnya. Keluar Nggak aja mau dulu. bergerak layarku. Ini sudah bergerak. Minta tolong hostnya dong. Mute dulu, Bu. Siapa nih yang masuk? Di-mute. Oke, sudah? Kakak, diam dulu, Kak. Shh. Kalau Bapak menggunakan Minta teks, tolong di-mute-kan. Handphone akun, tabletnya error. ya, mute dulu, Bu. Oke. Apakah ada di antara kita
yang tidak membahas PL dan TP ketika berkhotbah, ketika mengajar. Ini saya memberikan penekanan khusus kepada kandidat MTH. Bagaimana kita bisa menjelaskan teks Alkitab dengan baik kalau naskah asli tidak dikuasai? Halo? Lagi-lagi bicara bahasa. Ya, open your camera. Kamera, kameranya dibuka. Oke. Adik Septa. Adik Septa, Ya, Pak. kameranya dibuka. Saya Adik Septa. Nah, tadi ada Adik Septa. Mana sekarang? Ada Pak di bawah, di anu ini, di layar. Oke deh, ganti aja yang lain ya, supaya progres. Adipati. S1 teologi Adipati. Ya, Pak. S1 teologi dulu. Iya, saya satu teologi, Pak. Gimana? S1 Pekan dari? kalau ribut, Pak. Soalnya lagi ada kelas sekolah minggu di bawah. Oke. Lagi ada kelas minggu, Pak. Hesti. Rayani. Open your camera. Iya Pak, halo. Ya. S1 teologi dulu ya. Iya Pak, S1 Teologi. Ya. Greek Hebrew Gimana dapat Pak? berapa? B Maksud saya plus bukan nilainya. Ibrani 1, Ibrani 2, atau Ibrani 3, Ibrani 3. maksudnya gimana Pak? Eh, berapa SKS untuk Ibrani? Ibrani 4 Pak. Pak. Berarti Ibrani 1, 2 ya, atau Ibrani 1, Ibrani aja. Ibrani 1, 1 aja. Ibrani 1-2 Pak. Oke. Yunani juga gitu ya. Iya 1-2 juga. Kalau kita bicara tentang analisis verbal, itu kan bahasa tuh. Berapa analisis yang Ibu bisa lakukan terhadap teks Alkitab, bahasa asli? 3 mungkin, bahasa Indonesia 1, 4. Gitu ya. Ada yang bisa bantu saya dari teologi ya? Silakan. Ini baru bicara bahasa ya, problemnya. Ya, ada Septa, gimana tadi? Dari teologi juga kan?
Ya Pak, mohon maaf terlempar Pak jaringan saya. Silakan. Bisa ulangi Pak pertanyaannya Pak? Eh, Kalau kamu melakukan analisis verbal terhadap teks, Mas Kas, ada berapa analisis yang kamu bisa buat? Dua Pak, analisis teks dan analisis teks Pak. Analisis apa? Analisis teks dan juga analisis konteksnya Pak. Apa itu analisis teks? Analisis teks itu mempelajari bahasa aslinya Pak, yaitu bahasa Ibrani kalau dalam perjanjian lama. Oke, apa yang dimaksudkan belajar bahasa Ibrani naskah asli itu? Bahasa aslinya ya karena memang penulis pada saat itu juga berbahasa Ibrani Pak atau Aram. Nah, jadi ada perbedaan seperti itu antara penerjemahan ke bahasa Indonesia dan juga bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani Pak. Oke, langsung saja lah ya supaya satu persepsi. Hampir 30 tahun di bangku kuliah, saya merasa bahwa sampai hari ini, mungkin karena sudah tidak kuliah lagi saya, jadi kurang update. Belum ada buku yang lebih baik daripada Walter C. Kaiser punya tulisan. Truth, Exegetical, and Preaching, bla 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 gitu. Analisis verbal itu meliputi tiga: leksikal, gramatikal, historical. Jadi belajar bahasa Ibrani Yunani mau 20-30 SKS, bahkan mungkin cuma 4 atau 6. Intinya cuma 3. Leksikal, gramatikal, historical. Leksikal itu apa? Arti kata menurut kamus. Nah, karena Bapak Ibu ini orang teologi, saya bicara lebih tajam. Bahasa Ibrani artinya, bara artinya penciptaan. Itu orang tidak sekolah pun tahu. Maaf, orang partai politik yang tidak sekolah teologi, yang tidak pernah menginjakkan kaki di kampus teologi juga tahu. Padahal itu apa? Itu kelas elementary. Saya mendorong Anda ini sebagai calon-calon Master of Theology, jurusan teologi. Saya tuh gelik kalau dengarkan ada orang khotbah pakai bahasa Ibrani, Yunani. Misalnya, alitia kebenaran. Gelik saya dengarkan. Gelik. Kenapa gelik? Orang tidak sekolah teologi juga bisa. Tapi ketika dia bicara tentang historical maupun gramatikal, terutama gramatikal dulu, grammar, di situ kelihatan orang ini sekolah teologi, dia belajar Ibrani Yunani dengan benar. Dia tidak bisa dibohongi. Nah, maksud saya mau katakan dengan penuh kerendahan hati, karena S2 saya ini 4 tahun 130 SKS untuk THM, Master of Theology. Kuliahnya itu reguler dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore setiap minggu. Saran saya, cuma ada dua. Prodi teologi itu harus memperkuat uh, bahasa Alkitab, biblical language.
Greek. Lagi-lagi bukan dipamer dengan jumlah SKS-nya. Yang kedua, sistematik teologi. Itu akar intinya. Terus yang lain bagaimana? Dengan tidak bermaksud merendahkan. Belajar sendiri aja bisa. Ada yang mau komentari? Halo, mungkin Anda berkata ini dosennya kok agak aneh nih. Silakan. Saya senang dengan komentar-komentar Anda. Halo, Juli Pinai. Ya, Pak. Komentarnya apa? Saya rasa apa namanya? Kok tambah hari tambah rumit ininya. Apa namanya? Mungkin karena di satu sisi saya jujur gitu ya, karena saya sudah meninggalkan bangku kuliah kan sudah ya hampir 20-an tahun begitu. Jadi ketika harus belajar ulang lagi gitu. Jadi ya saya hanya mulai dan belajar lagi begitu. Saya tidak berani berkomentar bagaimana dulu, Pak. Mungkin itu saja. Oh gitu. Ya, silakan. Ini kelasnya S2 loh ini. Nah, cara kita budaya kuliah kita ini sudah harus berubah. S2 itu harus kreatif berpikir. Ini contoh saja ini sekitar 5 tahun lalu kuliah saya. Saya tuh kalau kuliah di UIN itu ada cendekiawan Muslim nomor wahid namanya almarhum Yumardi Azra. Itu kita kalau kuliah itu harus siapkan pertanyaan sebelum masuk kelas. Sehingga waktu masuk kelas itu eh, yang menarik itu adalah kita bisa, ya. Jadi waktu saya kuliah di UIN itu dilarang masuk kelas kalau tidak siapkan pertanyaan. Mestinya sistem perkuliahan kita sudah begitu ya. S2, S3 itu gaya kuliahnya bukan explanation, tapi discuss, debat, gitu loh. Ini sekolah teologi kalau hanya melahirkan orang alim-alim, tanda kutip, suka mendengar, produknya tidak ada. Bahasa marketingnya itu dagangan tidak laku. Bahasa to the point-nya nggak kepake di masyarakat. Kalaupun kepake, yaitu tidak pada level yang paling tinggi, tapi mungkin middle low. Maaf loh, jangan tersinggung loh. Anda kan jurusan teologi. Saya kan jurusan teologi juga S2-nya dulu tuh. Kayaknya saya mengganggu hati nurani Anda ini. Mengusik Anda supaya Anda ini tersinggung dan marah pada diri sendiri. Kok bisa begitu? Iya. Saya mau meletakkan fondasi yang strong. Ya, silakan. Yang lain. Saya Pak. Ibu, ya silakan. Brother Hendro. Oke. Baik, di sini kan tadi kita berbicara mengenai bahasa ya. Ya. Salah satunya bahasa Alkitab seperti itu, bahasa Ibrani, bahasa Yunani seperti itu. Nah, kalaupun kita mempelajari bahasa-bahasa ini, nah terkadang hal yang sulit adalah bagaimana kita menyampaikan bahasa ini ke jemaat. Oke. Paham. Di dalam bahasa Indonesia yang mudah. Misalkan di aku berapa lipat.
Elohim, El itu kita panjang di dalam kitab suci perjanjian lama misalkan gitu. Nah sama kayak bahasa Yunani misalkan logos tentang perkataan Allah di dalam kitab kita kan. Nah tetapi kan dalam tradisi budaya orang Yunani itu kan ada perbedaan yang dimaksud dengan logos itu seperti itu. Nah di dalam hal ini kan banyak orang-orang teologi yang menafsirkan kata-kata ini dengan semena-mena misalkan. Kemudian sama seperti kata YHWH misalkan. Kan masih banyak perdebatan. Apakah itu Yehuwa, seperti itu, apakah itu Yahweh. Di mana orang Ibrani sendiri yang memang penutur aslinya pun sebenarnya tidak menuturkan bahasa tersebut gitu Pak. Baik, Nah saya bagaimana respon. kita... Bagus ya. Begini, orang pintar itu membuat mudah. Paling sulit itu berkhotbah dan mengajar di jemaat dibanding dengan mengajar mahasiswa. Kok bisa begitu? Iya. Karena kalau mahasiswa itu punya basic dari ilmu yang kita mau ajarkan. Jemaat tidak ada. Ini contoh ya. Konsep pilihan itu kan dalam teologianya itu mengalami perdebatan. Roma 8, sekitar ayat 38 itu ya, atau 37 sekitar itu. Dipilihnya itu berasal dari kata proorisen. Diterjemahkan he predestined. Dia telah menetapkan, dia telah memilih, dia telah menentukan. Bentuknya auris, artinya terjadi masa lalu. Nggak usah dikotbahkan begitu. Itu jemaat itu akan bingung. Auris itu barang apa, makanan apa, manusia planet dari mana. Dijelaskan aja kata itu sambil guyon. Supaya jemaat itu mengerti. Bahwa di masa lalu Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anak. Nah itu yang dijelaskan. Kemudian kita lebih daripada pemenang, Roma 8. Dari kata huperkomen. Hupernikomen. Dari akar kata hupernika. Itu bentuknya adalah bukan imperatif, tapi indikatif. Present. Tidak usah dijelaskan saudara-saudara, hupernikomen itu menurut parsingnya adalah indikatif present. Tidak usah, karena mereka bingung. Nah orang yang pintar, saya kalau khotbah itu, saya bilang apa? Yang disebut kita lebih daripada pemenang itu, menang, 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 menang. Saya guyon lagi. Dalam bahasa Jawa, mudeng opora. Tak ulang meneh yo. Artinya mengerti atau tidak. Saya ulang lagi ya. Menang, 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 menang. Menang, 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 menang. Artinya apa? Tidak pernah kalah. Sorry ya. Orang tidak tamat SMA, tidak tamat SMP, ngerti kata-kata saya. Nah, kehebatan Anda sebagai orang teologi itu menjelaskan begitu. Kenapa? Karena hupernikomen itu, yang disebut menang itu, bukan imperatif, tapi itu indikatif. Apa bedanya imperatif dengan indikatif? Indikatif itu perintah untuk dilakukan. Imperatif maksudnya. Tapi indikatif itu satu fakta kenyataan. Satu possession yang menjadi hak atau milik kita. Jadi kita lebih daripada pemenang itu bukan sesuatu yang diperintahkan untuk kita kerjakan alami. Tapi itu possession. Reasonnya apa? Alasannya apa? Agape Santos Hemes dalam naskah Yunani. Love us. Jadi garansi daripada hupernikomen itu adalah
agape santos ya, Mas. Nah, itu maksud saya. Nah, saudara-saudara kita dari seberang, maaf ya, sangat patut ditiru. Kenapa? Tidak ada orang jadi ustaz, tidak membaca Al-Quran, tidak mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Apa arti positifnya dari cerita ini? Betapa mereka, saudara-saudara kita ini, sangat serius untuk memahami, belajar naskah asli dari kitab suci. Nah, kita ini jurusan teologi. Anda bukan teolog yang murni kalau menempatkan filsafat lebih tinggi dari teologi. Harus strong teologianya. Saya menekankan dua. Greek Hebrew, belajar sampai sakit. Artinya ngelotok. Sistematik teologi juga. Kalau enggak, lemah. Argumentasi kita nanti tidak berakar. Jadi halangan itu harus diselesaikan. Tadi bicara halangan apa? Bahasa. Nah, selanjutnya bicara tentang apa? Halangan budaya. Seluruh konteks PL itu budaya bangsa Israel kuno. Ada informasi di dalam. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kita tidak bisa memahami budaya itu secara lengkap. Maaf, semua orang yang bicara tentang sejarah dan budaya, itu kan hasil studi. Bukan merupakan satu pengalaman hidup bersama dengan bangsa Israel itu. Ini logika berpikir ya. Hebat-hebatnya orang Indonesia mau menjelaskan tentang budaya Israel. Maaf nih, menurut saya kurang oke. Kenapa kurang oke? Dia cuma belajar dari library, tidak hidup bersama dengan orang Israel. Dia tidak menjadi sumber primer, tapi menjadi sumber sekunder. Saya sebagai pembelajar menjelaskan budaya orang Kalimantan Tengah, misalnya orang Dayak. Tetap saya menduduki posisi sebagai sumber sekunder, bukan sumber primer. Kenapa bisa begitu? Iya, karena saya bukan orang Dayak. Setuju? Nah, itu alasannya. Kemudian halangan ketekunan. Kita ini, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu sekalian ini. Ini kan kuliah-kuliah weekend semua ini. Yang tersinggung loh. Artinya apa? Masing-masing kita punya kesibukan ya. Saya sangat paham itu. Kerja, layanan. Agak ekstrim sih kampus saya dulu ya, maaf ya. Ini cuma testimoni. Ketika saya ambil S2 teologi, mahasiswa itu dilarang kerja. Tidak boleh mahasiswa itu kerja. Tujuannya apa? Bisa fokus belajar. Dosen-dosen itu waktu Dr. Kris Marantika masih hidup, kalau ada dosen mengajar jadi gembala itu dia kurang suka. Ini agak ekstrimnya Bang. Padahal kan gembala itu kan pelayanan toh.
Kenapa? Dia pengen dosen itu dosen murni. Jangan ada sesuatu yang mengganggu dia untuk menjadi seorang lecturer. Supaya ketika berbicara dalam kelas itu dia menjadi manusia yang unggul. Kajiannya itu dalam. Nah, begitu. Terus, nah, karena masalah itu, akibatnya apa? Ketekunan itu menjadi berkurang. Ketekunan menjadi berkurang. Karena kita kurang fokus. Komitmen kesungguhan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang keempat adalah halangan praduga yang salah. Apa halangan praduga yang salah itu? Praduga yang salah itu, PL itu cenderung kita memilih hanya sebagai berita. Hanya sebagai berita yang kita suka, yang kita mengerti. Tapi ketika ada pesan-pesan lain yang agak berbeda, kita agak susah membaca atau merenungkan. Jadi teks-teks PL itu cenderung kita perhatikan teks-teks yang mana? Ya teks-teks yang ada relevansinya, teks-teks yang kita bisa mengerti, pahami. Kalau itu tidak ada relevansinya, tidak ada kepentingannya, kita ngabaikan. Coba perhatikan di zaman sekarang, kita berkorban. Kebanyakan teks PL itu digunakan hanya jadi pelengkap. Supaya kelihatan khotbah Abdul. Ini jangan tersinggung nih loh ya, mahasiswa teologi nih. Saya kan lagi menggocok Anda ini supaya Anda mengamuk dan marah sama saya. Tapi saya bicara faktual tuh, bicara apa adanya tuh. Karena ini prodi Anda ini. Reject nggak kira-kira itu? Pendeta yang menggunakan teks PL itu, waktu berkhotbah itu, teks itu tidak dijelaskan bagaimana teks itu sampai muncul. Mazmur sekitar pasal berapa itu? 30-an atau 40-an. Yang berkata, berbahagialah orang yang diampun dosanya, yang tidak diperhitungkan pelanggarannya, dan yang tidak berjiwa penipu. Teks itu dibaca untuk memberikan penguatan sama jemaat. Tapi tidak dijelaskan kenapa kok teks itu muncul ya. Saya mengkhawatirkan di kemudian hari Bapak Ibu jadi pendeta ini tidak punya mimbar. Bapak Ibu ini yang MTH nanti tidak punya tempat untuk mengajar. Kenapa tidak laku? Kok bisa? Karena ada speaker-speaker yang lebih pandai berbicara. Apalagi orang itu kalau sekolah komunikasi. Ini saya bicara apa adanya ya. Nah, maksud saya itu begini.
ketika kita berkhotbah, teks itu dijelaskanlah dengan seksama. Jangan sampai kita punya penyajian ini tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sekolah tinggi. Motivator itu bisa lebih hebat daripada pastor atau gembala dalam menyampaikan khotbah. Kenapa? Karena isinya kita kurang. Gitu lah. Itu yang saya maksudkan. Paham ya? Kembali lagi tadi. Greek, Hebrew, sistematik teologi harus dikuasai dengan jadi jangan ada pikiran yang salah, praduga yang salah. Terhadap teks Alkitab. Nah, artinya jangan hanya cenderung untuk mengkaji, baca, yang disenangi, tapi yang tidak dipahami, tidak dimengerti, dilewatkan. Nah, kita bicara sekarang latar belakang geografis. Mengapa penting latar belakang geografis? Untuk menjadi bukti sejarah umat Allah dalam PL, itu ada di satu tempat dalam satu waktu. Jadi adanya sebutan tempat-tempat lokasi peristiwa itu signifikan bahwa ini bukan rekayasa, bahwa ini satu fakta. Walaupun saya harus bicara jujur bahwa kalau kita ke Holy Land, maaf nih ya, hampir dapat dikatakan sebenarnya sudah tidak ada lagi yang orisinil tempat-tempat itu. Orang dibaptis di Sungai Yordan. Pertanyaannya, apakah betul di situ Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Tempat yang sama persis. Secara geologi, bukankah tempat itu mengalami pergeseran? Kalau kita ke Israel, diberitahu sama tour guide-nya, di sini Yesus bangkit. Pertanyaannya adalah, betul nggak tempat itu persis Yesus bangkit? Kok tahu dan meyakini dengan pasti di situ tempat? Itu kan misteri kan? Paham ya? Tapi ingin menekankan bahwa secara geografis itu ada fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Gitu loh. Itu hebatnya. Nah, yang kedua, kita bisa menginterpret teks, menerjemahkan teks dengan lebih baik. Karena ada tempat yang sama, nama berbeda, ada nama yang sama, tempat yang berbeda. Ada sungai, ada laut, ada tempat, ada gunung. Sehingga data-data geografis ini menjadi penting. Karena data-data itu mempengaruhi gaya hidup. Nah ini penting buat kita. Oke, sekarang kita perhatikan ruang lingkup geografis. Mau struktur tanah, mau angin, mau cuaca, mau lembah, sungai, gunung itu mempengaruhi lifestyle masyarakat. Mempengaruhi tipe gaya hidup, pekerjaan masyarakat. Maaf ya, orang Jawa itu bisa dikatakan manusia paling lembut di seluruh dunia. Manusia paling rajin. Oh, itu ada sejarahnya itu.
Karena yang paling banyak terjajah itu di Pulau Jawa. Mereka itu sudah belajar berabad-abad nenek moyangnya orang Jawa itu tentang menghormati para penjajah. Mereka sudah belajar banyak bagaimana menjadi orang yang bekerja keras. Paham ya? Kemudian secara politis, ada kelompok masyarakat yang nomaden, berpindah-pindah. Sampai akibatnya membentuk satu kerajaan atau teritori yang luas. Yosua pasal 12 kalau tidak salah. Itu menjelaskan daftar wilayah yang di mana raja-raja dikalahkan oleh Yosua. Itu menekankan bahwa secara geografis orang itu membentuk suatu masyarakat yang punya kuasa sehingga lahir kerajaan untuk memberikan keamanan bagi komunitas tersebut, maka perlu ada sistem. Nah, sebenarnya nggak beda juga ya. Coba ditanya itu kepada keluarga kita. Kenapa sih eh, berladang berpindah-pindah? Tanya sama teman-teman keluarga, sanak saudara pemilih orang tua Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kenapa sih berladang berpindah-pindah? Itu ada alasannya. Satu, yang paling utama bukan karena luasnya tanah yang bisa digarap. Untuk Karena ketika memberikan hutan ditebang, kesempatan kepada tanah kemudian dibakar, itu pupuk. Sehingga ketika ditanam, subur. Nah, kalau setelah ditanam, ada gulma yang tumbuh begitu hebat, mengakibatkan tanaman itu kalau dipertahankan, panennya sedikit. Nah, untuk itu, dilakukan lagi penebangan-penebangan. Sehingga hidupnya apa? Nomaden. Itu ceritanya. Jadi ada alasannya itu. Dan tidak ada alasan. Nah, kedua baru kita bicara lahan luas. Nah, terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tanahnya cuma 1 hektar? Apakah dia bisa hidup sampai mati di situ untuk mendapatkan nafkah hidup? Jawabannya bisa. Kasih pupuk, dan lain sebagainya. Nah, itu maksud saya, secara geografis. Jadi nomaden bangsa Israel berpindahnya dari satu tempat ke tempat. Apakah disebabkan karena masalah pertanian? Atau masalah lain? Kemudian eh, yang lebih menarik lagi terkait dengan geografis ini, bicara tentang perkembangan sejarah manusia. Dari satu tempat ke satu tempat, dari satu waktu ke waktu yang lain. Di mana di setiap tempat dalam perjalanan tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, apakah Yakub dan sebagainya, itu ada pengalaman-pengalaman yang menarik. Yang membuat mereka itu mengenal memahami. Nah, itu tidak boleh dilupakan. Harus sangat dimengerti.
Coba perhatikan perjalanan umat Allah. Oke deh, keluar dari Mesir. Peristiwa di Masa dan di Meribah. Tidak ada air. Mana mereka sungut-sungut ya. Itu secara geografis menjelaskan satu perjalanan. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kasih dan kuasa. Oke. Tadi ya. Kemudian kita bicara makna teologis dari latar belakang geografis itu apa tuh? Yang pertama itu terkait dengan tanah perjanjian. Kanaan itu memiliki porsi yang banyak secara teologis dalam Alkitab. Kanaan itu merupakan tanah perjanjian, mana itu jelas sekali ketika Abraham dipanggil. Kejadian 11 ayat 31 sampai dengan pasal 12 itu menjelaskan hal tersebut. Lalu Kejadian 15 ayat 18 berkata, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, sungai Efrat. Nah, kemudian terkonfirmasi lagi kepada si Ishak, kejadian kepada Yakub, kejadian 28 ayat 14. Nah, luasnya tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu tidak jelas batasnya. Itu luas. Tapi yang pasti adalah negeri Kanaan. Kenapa? Karena ketika Lot memilih tinggal di lembah Yordan yang subur, banyak air, ya, di sebelah timur, Abraham tinggal di tanah Kanaan. Abraham kan berkata kan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan berikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Dalam perjalanan yang panjang dijelaskan. Nanti waktu Yosua, bangsa Israel baru masuk ke tanah perjanjian. Nah, apakah katakan Musa gagal? Saya dalam logika dan perasaan tidak berani berkata begitu. Ada unsur kedaulatan Allah di sana dan berbagai prinsip-prinsip keilahian Tuhan yang harus diperhatikan. Sehingga Musa sampai bangsa Israel sampai. Tapi yang menarik adalah ada covenant Tuhan kepada Israel. Taat mendatangkan berkat, tidak taat. Tapi tidak sesaklek itu juga. Karena yang disebut Yahweh, YHWH, dalam bentuk konsonan. Tidak ada vokal. Salah satu pengertian ken atau keset adalah tindakan Allah membongkokkan diri untuk memberikan kebaikan, anugerah atau blessing pada umat. Karena Allah superior, manusia itu. Artinya apa?
kasih setia Allah itu tuh penyertaannya kepada. Kalau mau dicek dengan kata Manuel, Manuel itu kan bahasa Ibrani, Immanuel, Allah dengan kita. Maka yang disebut Immanuel itu adalah Yahweh itu sendiri. Saya lebih memilih kata-kata begini. Karakteristik Allah itu berjalan secara paralel. Terlihat dalam kehidupan bangsa Israel. Paralel maksudnya gimana? Tuhan tidak hanya maha berdaulat, sehingga tampaknya Tuhan adalah Allah yang egois. Tapi Tuhan itu juga Allah yang penuh kasih. Sehingga memberikan pengampunan kepada umat Allah ketika berdosa. Itu terlihat dalam PL. Ya, kita lihat sejarah singkat. Eh, Perjanjian lama. Apa sih yang terdapat di dalam PL itu? Life Israel. Kehidupan yang nyata. Kita kalau lihat PB, ya, membandingkan dengan PL, kalau kehidupan PL dan PB itu ada sekarang, PL itu sepertinya mempertontonkan hal yang memalukan. Kok bisa begitu? Iya, terlalu banyak error dalam toko-toko PL dibanding dengan toko-toko PB. Betul nggak? Kok bisa begitu? Iya. Orang yang paling kasih Allah sebutlah Musa, orang yang terlalu banyak trouble dalam kepemimpinan Musa. Daud, orang yang dikasih Allah, terlalu banyak masalah dengan moral. Abraham pernah menjual istrinya, walaupun dia pernah hampir mempersembahkan Ishak sebagai tanda keberimanan. Daud jatuh bangun dalam dosa menulis Alkitab. Apa yang mau dipertontonkan dari PL ini? Ini kritik-kritik ya. Kitab Kidung Agung. Sepertinya kitab itu apa ya? Banyak yang bilang kitab pornografi. Kenapa kok dikatakan pornografi? Vulgar. Hei. Kan? Nah, timbul pertanyaan. Apa sih yang mau dipertontonkan dalam PL ini? Mana sih itu? Oh, kehidupan ini. Kalau tidak, lu tahu nggak? Satu histori itu sejarah ya. Itu yang bertontonkan. Gitu ya.
Yang kedua, cara tentang pekerjaan. Dalam semua cerita PL itu tidak ada Allah itu dia. Tidak ada. Justru kalau boleh saya katakan di dalam PL itu karya pekerjaan Allah itu gitu. Israel menjadi sentral dari cerita dalam bagaimana pekerjaan dan karya. Nah, PL itu coba perhatikan. Selalu bicara tentang Israel. Selalu bicara tentang Israel. Bukannya bicara tentang partisan, tapi ada intervensi Tuhan terhadap Israel. Yang ketiga, sangat jelas inti dari semuanya itu ada salvation, selamat. Jangan lupa, pemilihan Allah terhadap bangsa Israel salah satu itu adalah agar bangsa-bangsa lain kita mengenal secara mesin sentripetal. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Israel. Yang punya Tuhan itu memang cuma Israel. Itu ceritanya. Kenapa sejarah PL itu menjadi sejarah penyelamatan itu dimulai dari Arab? Walaupun menurut hemat saya itu sudah dikenakan cerita. Karya penyelamatan itu sudah dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi kemudian ada tanda-tanda spiritual itu oleh keturunan Set. Ini kronologinya zaman Adam sampai Abraham. Saya kira tahun 2000 sampai 4000 sebelum Masehi, zaman Maria itu tahun 1000. Ini zaman keluaran Exodus 2000 sampai 100, 1400 sebelum Masehi. Hakim-hakim 1400 sampai 1050 Masehi, sebelum Masehi semua ya. Kemudian zaman kerajaan ke-1 1000 sampai dengan 93 sebelum Masehi. Kerajaan terpecah 930 sampai 680 sebelum Masehi. Ruangan di Babel, kerajaan Israel itu 580 sebelum Masehi. Kita cek budaya perjanjian. Ada struktur masyarakat. Struktur masyarakat yang disebut dalam hal ini adalah keluarga. Keluarga mana ada perkawinan di situ. Suami dalam masyarakat PL itu mempunyai kedudukan sebagai tuan yang memerintah dan anak-anak dalam keluarga. Istri itu ada di bawah. Ada anggota keluarga yang lain, juga budak-budak. Istri itu kelihatannya punya tanggung jawab suami. Maksud saya ada dalam tanggung jawab suami yang lebih besar. Namun tidak berarti istri dalam PL itu pasif. Anak-anak itu berkat. Kita lihat strata dalam masyarakat PL ya. Ada kelompok masyarakat yang berpengaruh yaitu tua-tua agama dan kepala rumah tangga.
Zaman kerajaan, muncul kelompok yang disebut para pemuka, bantu pembantu raja dan para pahlawan. Ada penduduk asli setempat yang memiliki tanah dan tinggal sebagai penduduk asli di Palestina. Ada yang namanya penduduk asing, ya, itu pendatang, orang bebas atau tapi bukan budak, yang tidak memiliki hak penuh sebagai warga Palestina. Ada yang namanya pekerja upahan, ada yang namanya pedagang, ada yang budak-budak. Kemudian kita perhatikan sistem ibadah dalam PL. Karakteristik penyembahan agama kafir dijelaskan. Memiliki banyak Tuhan atau dewa, karena kebanyakan agama kafir itu adalah politeistik. Kemudian menyembah patung-patung yang menyerupai binatang dan benda-benda sebagai simbol alam mereka. Yakini keselamatan itu merupakan usaha lepas dari kecenderungan berbuat dosa. Percaya persembahan-persembahan kepada ilah-ilah yang memberi kekuatan gaib agar terhindar dari kecelakaan atau bahaya. Kemudian kita lihat sistem pendidikan di dalam PL. Sistem pendidikan dalam PL itu keluarga menjadi pusat. Sementara yang lain itu menjadi pelengkap. Orang-orang yang sudah berumur itu harus menjadi mentor yang baik. Jadi covering spiritual menjadi begitu kuat. Hubungan perjanjian lama, ada perbedaan tapi juga ada persamaan. Sedikit lagi jelaskan. Kalau PL bicara tentang hubungan dengan Allah, bangsa Israel, tapi PB itu lebih banyak bercerita tentang hubungan melalui Yesus Kristus dan para rasul ya. Kalau PL itu menolong, kalau PB itu lebih menekankan Allah yang makasih, sementara PL itu Allah yang suci. Kalau PL itu bicara tentang panggilan keselamatan dari satu orang Abraham pada satu bangsa Israel, PB itu lebih kepada keselamatan dari satu bangsa Israel kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, persamaannya apa? PL itu percaya Allah sebagai pencipta. Bapak Ibu. PL itu cerita tentang kejatuhan manusia. PB juga menegaskan tentang kejatuhan manusia. Oke, Yesus Kristus adalah puncak dari berita PL ya, maupun PB. Yesus pusat dari sejarah PL. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Yesus adalah penggenapan dari perbuatan PL. Oke, saya kira pertemuan kita cukup di sini ya. Kita akhiri dengan doa. Dan bersyukur padamu Bapak, kalau intelijen PLPB bisa diselesaikan dari 2 sampai dengan 4 atau 1 sampai. Berkati semua teman-teman sahabat yang sudah program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri. Dimuliakan kau selamanya Tuhan. Akhirnya dalam nama Yesus. Amin. Oke, thank you untuk semuanya ya. Terima kasih banyak. Ya, saya